Prof, Pak Erik ini kan punya tugasnya rem dan gas. Satu, bagaimana membuat masyarakat Indonesia tidak semakin ambruk kesehatannya karena pandemi, tapi juga punya tugas ekonomi kita juga jangan ambruk. Kalau kita lihat bahwa kemarin kuartal kedua kita sudah minus. Dibandingkan memang dengan negara-negara lain, negara maju itu minusnya jauh lebih dalam. Apakah perburuan vaksin seorang Erick Thohir itu juga bisa menjadi vaksin bagi ekonomi Indonesia? Jadi kalau kita lihat ya, memang sudah 4 tahun perekonomian Indonesia itu yang mendorong itu konsumsi. Dan konsumsinya itu tidak hanya bahan makanan, tapi adalah konsumsi perjalanan, ya kuliner, ya yang berkaitan dengan gaya hidup. Nah, jadi adanya COVID ini itu langsung menikam. Itulah yang langsung melumpuhkan ya, nah, karena selama ini orang jalan makan, ya, mengkonsumsi ya, hotel, liburan, restoran itu menjadi motor dari perekonomian. Nah, di Eropa terpuruknya itu adalah karena orang Yunani ke Jerman nggak bisa, orang Jerman ke Yunani nggak bisa, karena apa? Takut. Jadi vaksin ini kalau istilahnya dunia film, game changer. Nah, kenapa? Inilah yang bisa membalikan keadaan. Membalikan keadaan. Kenapa? Ekspektasinya negatif. Saya takut ini, takut ini, takut itu. Ini kelihatan dari indeks keyakinan konsumen turun langsung dari sekitar 105 menjadi 77 di bulan April dan Mei. Nah, dengan PSBB relaksasi, nah itu merupakan suatu perubahan, itu sudah membaik 86,8. Tapi itu kan masih kita pakai masker segala macam, masih ada resiko. Nah, adanya vaksin ini kalau di dalam bahasa matematika ini namanya terminal condition, light at the end of the tunnel atau harapan. Nah, ini akan merubah semua pola tingkah laku sehingga daya beli yang terkunci di kota-kota di Indonesia itu sekarang bisa disirkulasi lagi. Itulah kuncinya. Kenapa kita kok terpuruk? Karena daya belinya terkunci di kota-kota. Sebenarnya bukan tidak ada income, tapi apa? Ada income ditabung, nah, terutama untuk kelas menengah. Nah, sementara yang kelas UMKM bawah bisa hidup dari situ kalau ini ada sirkulasi lagi. Pak Erik kan hari ini juga menemani Presiden untuk soal memberikan 600.000 rupiah untuk mereka yang gaji di bawah 5 juta rupiah. Sebenarnya kan Pak Jokowi juga berkali-kali mengungkapkan cukup kemarahannya dan kejengkelannya karena uangnya sebenarnya ada. Tapi kenapa itu tidak terserap supaya bisa dibelanjakan oleh publik? Apa Pak Erik penyebabnya? Ya karena itu kan tugas utama kami di komite itu ada 3. Mempercepat, mensupport, dan juga yang terpenting mensinkronisasi. Nah alhamdulillah dengan sekarang timnya sudah bersama, baik Menteri Kesehatan dengan Satgas bersama Pak Doni, ataupun Wamen Keuangan bersama Pak Wamen Budi dan Kadin, atau saya yang mungkin unik dibantu TNI Polri dan Kejaksaan BPKP LKPP. Kenapa uniknya kenapa? Ya karena kan kalau dilihat ini kok jadi lebih administrasi banget. Nah tapi itu salah satu problemnya ketika banyak agenda atau program bagus tidak bisa dilaksanakan karena ketakutan. Nah karena itu di 2 program yang sekarang alhamdulillah. Ketakutan karena nanti KPK. Ya macam-macam lah dianggap korupsi. Ini yang saya minta dengan teman-teman, menteri, kepala daerah. Toh selama nawaitu kita nggak korupsi jangan takut. Nah tapi kita harus dampingi. Karena itu kalau kita lihat sekarang kan 2 program yang juga dibahas dengan Pak Menko Erlangga, dengan Bu Sri Mulyani, dengan Pak Menko Pak Luhut bahwa akhirnya bisa jalan 2 program yang memang Presiden sangat senang yaitu usaha yang tadi usaha mikro dibantu dengan banpres produktif. Bukan kredit tapi bantuan. Bantuan langsung ini benar-benar hibah 2,4 juta untuk 12,2 usaha mikro yang datanya alhamdulillah sudah terkumpul 9,1 juta. Nah hari ini launching lagi subsidi gaji yang 15,7 juta, datanya sudah terkumpul 13,8 juta, sudah ditransfer hari ini untuk 2,5 juta. Nah ini juga ada pakem-pakemnya, karena kenapa? Yang 15,7 juta yang akan ditransfer ini juga memakai data yang baik BPJS Tenaga Kerja sampai yang iuran bulan Juni. Jadi nanti jangan ada yang marah kalau ternyata baru masuk BPPS bulan Juli baru langsung minta, kan nggak bisa. Karena itulah
tertibnya kita juga mengatur administrasi kita, database kita. Dan insya Allah banyak program lain, mungkin ada 2-3 yang bisa dilakukan. Tadi saya dengar juga Pak Mendiknas sudah presentasi di Komisi 10 mengenai soal pulsa yang memang minggu kemarin sudah rapat antara Mendiknas, Menkominfo, saya, Pak Menteri Bappenas dan Ibu Sri Mulyani, dan kita sudah ajukan ke komite bahwa ini program yang baik bisa membantu dosen, guru, siswa supaya bisa dibantu pulsa. Nah ini program-program ini udah mulai jalan. Pak Ari, itu bisa menggerakkan nggak? Karena kan sebenarnya bukan dibilang duitnya nggak ada, duitnya ada loh. Tapi itu bisa menggerakkan konsumsi nggak? Karena itulah satu-satunya pilihan kita untuk menggerakkan ekonomi. Jadi itu daya dorong, tapi daya dorong itu harus didampingi dengan daya ungkit. Makanya vaksin ini adalah menghilangkan ketakutan sehingga konsumsi bisa tersirkulasi, sehingga kalau ada stimulus dari pemerintah itu bisa berputar. Karena yang kita penting ini adalah berputarnya. Jadi ini seperti aerodinamika pada pesawat. Kalau terlalu pelan, nggak ada daya ungkit, berapapun mesinnya dia akan tetap stuck. Nah ini adalah kombinasi yang tepat ya. Jadi tadi ada menghilangkan ketakutan dari pejabat publik untuk melakukan pengeluaran. Nah ini menghilangkan ketakutan dari konsumen vaksinnya. Jadi ini sebenarnya adalah satu yang komplementer. Jadi dia akan memutar perekonomian ya, sehingga akan menyatukan lagi sisi permintaan dan produksi yang sekarang decoupling, terpisah, terputus.